terjadilah peperangan sengit di situ di antara mereka berdua, Prabu Setyaki melawan Prabu Keswoko itu tadi. Nah, di situ diceritakan Prabu Setyaki dan Keswoko itu tadi mati sampyuh, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, tidak terasa pembahasan kita tentang lakon-lakon wayang yang ada di epos Mahabharata telah sampai di era Parikesit. Ya. Nah, lalu ada cerita menarik apa Mas yang terjadi ketika Prabu Parikesit diwisuda menjadi raja di negara Astina? Oh ya Mas Bayu. Nah, menjawab pertanyaan Mas Bayu itu tadi, kemarin kita telah membahas juga tentang Pandowo Mukswa. Itu terjadi pada era Parikesit menjadi ratu pada saat itu Mas Bayu di negara Astina. Nah, selanjutnya masih ada konflik-konflik lain Mas Bayu, antara yang akan saya ceritakan pada kali ini, kesempatan kali ini. Nah, cerita tersebut terjadi di antara konflik dari negara Trajutresna dan negara Ndorowati. Nah, dimulai ketika diceritakan di negara Astina tadi, Prabu Parikesit tadi bersama ayangnya yaitu Resi Baladewa, dan kemarin saya menceritakan bahwasanya para Pandawa dan juga Kresna Mukswa tadi yang tertinggal hanya si Prabu Baladewa. Nah, dia menjadi resi untuk istilahnya ngembani atau menemani Parikesit menjadi raja itu tadi, dan di situ Resi Baladewa itu tadi berada di negara Astina menemani Parikesit, dan juga ada namanya Resi Subrasto yang merupakan cucu dari Yomowidura. Cucu Yomowidura. Di situ juga ada Patih Dwara, patihnya negara Astina, dan juga Patih Danurwendo di situ. Nah, di Pasewakan itu tadi diceritakan bahwasanya sedang membahas tentang keturunan dari negara Trajutresna yang istilahnya pada saat akan balelo, akan atau mengkudeta lah, dan ternyata sudah mengancam akan menghancurkan negara Ndorowati, negaranya bekas Prabu Kresna. Nah, pada saat itu tiba-tiba datang yang namanya Patih Yudaka. Patih Yudaka tadi merupakan anak dari Patih Udawa, Patih negara Ndorowati tadi, mengatakan bahwasanya dia diutus oleh raja negara Ndorowati yaitu Prabu Setyaka, anak Kresna tadi, ingin meminta bantuan karena pada saat itu negara Trajutresna itu tadi yang dipimpin oleh namanya Prabu Keswoko itu tadi akan segera menyerang negara Ndorowati karena dia ingin menuntut balas atas kematian dari Prabu Bomonarokorsuro oleh si Prabu Kresna pada zaman dahulu gitu Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Parikesit Mas saat itu? Apakah ia akan membantunya? Nah, di situ diceritakan Prabu Parikesit itu tadi akhirnya bersedia memberi bantuan itu tadi dengan mengutus kedua patihnya yaitu Patih Danurwendo dan juga Patih Dwara beserta Resi Subrasto beserta anak-anak itu tadi. Anaknya si Subrasto tadi bernama Swusirna itu tadi, akhirnya berangkatlah
pasukan negara Astina itu tadi untuk membantu negara Ndorowati itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi Prabu Parikesit akan membantu negara Ndorowati ya, Mas? Ya, akan membantu dari ancaman negara Trajutrisno itu tadi. Nah, singkat cerita, sedangkan di tempat lain di negara Trajutrisno itu sendiri, nah Prabu Kiswoko itu tadi beserta adiknya, namun beda ibu, sama-sama keturunan Prabu Bomo, namun beda ibu, bernama itu tadi anak adik itu tadi bernama Haryo Anontowiryo. Itu tadi beserta paman-pamannya. Di situ ada Detyokolo Anisudo, ada Anca Ugro dan Indramuko. Di situ banyak sekali. Nah, diceritakan pada saat itu Prabu Kiswoko itu tadi sedang memikirkan tentang kematian si Prabu Bomo Narokosuro itu tadi. Nah, di situ diceritakan bahwasanya dia teringat akan cerita-cerita pada zaman dahulu bahwa Prabu Bomo itu tadi dibunuh oleh eyangnya sendiri, yaitu Prabu Kresna itu tadi, yang kemarin saya ceritakan dia sudah muksuh bersama para Pandawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, maka dari itu si Prabu Kiswoko itu tadi ingin membunuh keturunan dari Prabu Kresna yang pada saat itu menjadi Raja Negoro Ndorowati, yaitu si Prabu Setyoko itu tadi. Nah, sang raja pada saat itu sudah mengumpulkan pasukannya, para prajurit raksasa-raksasa yang tadi dikumpulkan. Akhirnya di situ berangkatlah banyak sekali pasukannya menuju ke negara Ndorowati itu tadi. Nah, di situ singkat cerita, sedangkan di negara Ndorowati itu tadi, nah Prabu Setyoko itu tadi dihadap oleh anak-anaknya. Di situ antaranya ada Raden Kresnoyono dan juga Haryo Joyoningrat. Itu tadi perlu diketahui anaknya si Prabu Setyoko itu tadi menurut Serat Pustaka Raja itu tadi namanya Kresnoyono dan Haryo Joyoningrat itu tadi. Nah, di situ diceritakan singkat cerita kedatangan bala bantuan dari negara Astina itu tadi, yaitu Danurwendo beserta Patih Doro itu tadi. Nah, di situ diceritakan Setyoko itu tadi mengucapkan terima kasih karena Prabu Parikesit telah memberikan bala bantuannya itu tadi. Nah, di situ singkat cerita kira bersiap-siap pasukan negara Astina dan negara Ndorowati bersatu untuk menghadang musuh dari negara Trajutrisno itu tadi. Nah, singkat cerita pada saat itu diceritakan pada saat peperangan itu tadi Patih Doro itu tadi pergi dari medan perang itu tadi, Mas Boy, karena di situ diceritakan walaupun negara Ndorowati itu tadi bersama negara Astina tadi sudah mengimpun kekuatan menjadi satu, ternyata menghancurkan pasukan dari negara Trajutrisno itu tadi sangatlah sulit. Maka dari itu di situ Haryo Doro itu tadi, Patih Doro tadi pergi dari medan perang itu tadi. Nah, di situ diceritakan kepergiannya tadi menuju ke namanya Dusun Karangkadempel, tempatnya si Semar dan Punokawan itu tadi. Nah, ternyata Deworo itu tadi menuju ke Dusun Karangkadempel itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apa, Mas, maksud dari Patih Dworo untuk menemui para Punokawan saat itu? Di situ sebentar, Mas, ya. Belum Mas Guri jawab, silahkan diminum dulu. Oh ya, Mas Bayu. Silakan, Mas, lanjut. Nah, di situ diceritakan kedatangan Patih Astina itu, Patih Doro itu tadi mengabarkan bahwasanya dia itu diutus oleh Prabu Parikesit untuk membantu negara Ndorowati tadi yang sedang ada dalam tekanan musuh itu tadi, negara Trajutrisna itu tadi. Dan Patih Astina tadi menanyakan kepada si Semar itu tadi bagaimana silsilah dari Prabu Kiswoko itu tadi dan apa hubungannya dengan keturunan dari negara Ndorowati itu tadi. Nah, di situ Semar tadi lalu menceritakan tentang silsilah dari negara Trajutrisno tersebut. Dia mengatakan bahwasanya Prabu Kiswoko itu tadi bukanlah anak kandung dari Prabu Bomo Narokosuro, Mas Bayu, melainkan dia anak tiri dari Prabu Bomo. Dia adalah istilahnya gawan itu bawaan dari Dewi Haknyonowati, diceritakan seperti itu. Dan anak kandung dari Prabu Bomo dan Dewi Haknyonowati itu tadi adalah Haryo Anontowiryo, yang malah adiknya itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya si Patih Doro tadi mengetahui silsilah sebenarnya dari negara Trajutrisno itu tadi, Mas Bayu. Jadi sebenarnya si Prabu Kiswoko itu bukan anak kandung dari Prabu Bomo ya, Mas? Bukan, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Patih Dworo, Mas, saat itu setelah mendengar hal tersebut? Nah, setelah itu setelah mendapat penjelasan dari Semar tadi, Patih Doro tadi segera menuju ke negara Ndorowati kembali. Dia segera menuju kembali ke negara Ndorowati untuk membantu
pasukan-pasukan itu tadi yang sedang bertempur itu tadi. Nah, di tempat lain di negara Lesanpuro itu tadi abdi senopati dari Swargi dari Prabu Kresna yaitu Patih Setyaki tadi kembali ke negara Lesanpuro. Dia di situ menjadi raja bernama Prabu Setyaki tadi, mempunyai anak bernama Haryo Nawasanga. Ada yang mengatakan Haryo Songo-songo. Nah, di situ diceritakan Prabu Setyaki tadi juga mendengar kabar bahwasanya negara Ndorowati tadi sedang digempur oleh pasukan negara Trajutresna. Maka dari itu si Prabu Setyaki tadi ingin membantu. Dia ingin membantu menuju ke negara Ndorowati. Nah, karena istilahnya dia juga utang budi, dia pernah hidup mulya istilahnya di negara Ndorowati itu tadi Mas Bayu. Singkat cerita, pada saat itu si Prabu Setyaki tadi mengerahkan pasukannya menuju ke negara Ndorowati itu tadi. Nah, pada saat itu Prabu Setyaki itu tadi telah sampai di negara Ndorowati dan bertemu dengan Prabu Setyaka itu tadi. Dia di situ meminta izin untuk membantu pasukan-pasukan Negorowati yang sedang digempur oleh pasukan negara Trajutresna itu tadi. Nah, pada saat itu sang raja tadi mengizinkan pamannya itu Setyaki itu tadi. Nah, di situ akhirnya berangkatlah si Setyaki tadi menuju ke medan perang di situ Mas Bayu. Diceritakan di medan peperangan itu tadi. Nah, prajurit Trajutresna tadi melawan bantuan dari negara Ndorowati dan juga negara Astina dan juga Lesanpuro itu tadi. Jadi negara tiga gabungan tadi melawan Trajutresna itu tadi. Nah, diceritakan pada saat satu persatu prajurit negara Trajutresna tadi tewas. Raksasa-raksasa itu tadi tewas, antara lain Aditya Anca Ugro tadi tewas di tangan Haryo Swasirna, anaknya dari cucu dari Yomowidura itu tadi. Dan pada saat itu Ditya Kala Anisuda tadi juga tewas di tangan patih negara Astina, itu Patih Doro itu tadi Mas Bayu. Nah, melihat pasukannya itu tadi berguguran pada saat itu, raja negara Trajutresna itu Prabu Keswaka itu tadi lalu maju sendiri menjadi senopati di peperangan itu tadi. Nah, pada saat itu dihadang oleh Prabu Setyaki itu tadi Mas Bayu. Nah, terjadilah peperangan sengit di situ di antara mereka berdua, Prabu Setyaki melawan Prabu Keswaka itu tadi. Nah, di situ diceritakan Prabu Setyaki dan Keswaka tadi mati sampyuh Mas Bayu. Kedua-duanya tewas itu tadi karena di situ Prabu Setyaki pun karena sudah berumur juga melawan si Prabu Keswaka itu tadi. Nah, pada saat itu juga si adik dari Prabu Keswaka yang bernama Haryo Anantawirya itu tadi yang merupakan keturunan kandung dari Prabu Bomo dan Hagnyanawati tadi, diceritakan dia mengaku teluk. Dia mengaku teluk dan dibawa ke hadapan Prabu Parikesit pada saat itu. Nah, Prabu Parikesit melihat kabar bahwasannya Prabu Setyaki tadi mati sampyuh tadi, dia sedih karena istilahnya Setyaki juga merupakan tetua sesepuh dari para pendahulu-pendahulunya pada saat itu. Nah, dan di situ prajurit Astina tadi segera menyerahkan Haryo Anantawirya itu tadi. Nah, dia di situ Anantawirya tadi mengatakan bahwasanya dia merupakan anak dari Prabu Bomo dan Dewi Hagnyanawati itu tadi. Nah, di situ Parikesit merasa lega dan senang, ternyata keturunan Trajutresna tadi tidak curus. Keturunan Prabu Kresna tadi tidak curus karena masih ada Anantawirya itu tadi. Nah, di situ Prabu Parikesit memberi ampunan dan di situ dia malah mewisuda si Anantawirya itu tadi menjadi raja di negara Trajutresna, melanjutkan tahta itu tadi. Nah, akan tetapi pada saat itu negara Trajutresna tadi berada di bawah kekuasaan, di bawah jajahan negara Astina itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ Anantawirya tadi diberi julukan juga oleh si Prabu Gresik bernama Prabu Swarko, atau ada yang mengatakan juga Prabu Sawarko itu tadi. Nah, pada saat itu setelah acara penobatan selesai itu tadi, Prabu Sawarko itu tadi segera meminta izin kembali ke negara Astina untuk mengatur kembali negaranya yang telah istilahnya hancur itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi ternyata setelah peperangan itu Prabu Haryo Anantawirya itu malah diampuni ya Mas, diampuni Prabu Parikesit ya. Dan ia dijadikan raja di negara Trajutresna. Ya. Benar begitu Mas Bayu. Nah, mungkin itu salah satu kisah yang ada di epos Mahabharata pada zaman Parikesit menjadi raja. Salah satu cerita yang menarik tentang keperselisihan
atas antara kedua negara itu tadi, negara Trajutresna dan negara Ndorowati itu tadi, Mas Bayu. Ya. Terima kasih ya Mas atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut lagi di lain kesempatan. Iya Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang perseteruan negara Trajutresna dengan negara Dwarawati. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.